Jadi lucu deh. Ada yang komentar, bener saya bilang. Ada dermatologis lah ya, dia ngomentarin statement-statement saya tentang bagaimana nge-treat melasma dan flek ya. Menurut saya sederhana aja ya, kita nggak usah berantem, nggak usah, silakan aja punya beda pendapat, Anda punya metode yang berbeda gitu, buktiin aja does it works atau enggak gitu. Coba kerjain ke pasien Anda, ngaruh nggak? Kalau nggak ngaruh ya jangan diulang ya, berarti ada yang salah tuh protokolnya ya. Jadi kalau misalnya kita selama ini udah ngerjain protokol buat penanganan flek melasma nggak efektif ya jangan diulang dong ya, kok bebel ya gitu. Mau baca di buku manapun kalau emang nggak efektif ya salah gitu ya gitu. Kalau ujung-ujungnya nyalain matahari mah berarti ada yang salah sama ilmunya tuh, sorry, minggir ya gitu. 3T di klinik dokter Tompi mantap tuh, yang udah ngerasain sih tau lah ya. Moist buat melasma ya itu pun. Ozempic, nah Ozempic itu yang ngerti itu istri saya sebenarnya, Dokter Arti. Ntar kapan-kapan deh saya ajak dia live ngebahas tentang Ozempic ya. Nah tapi melasma atau flek ini menarik ya. Melasma atau flek ini menarik banget karena ya itu tadi ya, masih banyak yang ngeyel di luar sana ngeberesin melasma dengan flek dengan ngandalin laser dan peeling gitu. Saya belum pernah nemu ada kasus yang berhasil diberesin dengan laser dan peeling buat flek melasma, belum ya gitu. Sekali lagi ya, saya tidak anti dengan laser atau peeling ya, saya juga pakai gitu ya, saya pakai alat laser, saya pakai alat peeling ya, tapi enggak untuk ngeberesin flek melasma, nggak bisa ya. Belum ada tuh, coba tunjuk satu case mana yang sukses story-nya, nggak ada ya gitu. Yang ada malah makin merah kulitnya, makin tipis, makin hancur, nggak karu-karuan gitu. Hati-hati deh ya. Buat yang masih ngeyel lanjut aja, ntar kalau udah nyerah baru hubungin saya nanti. Oke. DNA salmon. Kalau saya salmon saya makan aja ya. Saya tidak menggunakan DNA salmon sebagai modalitas buat ngeberesin masalah flek melasma, apalagi untuk memperbaiki skin barrier gitu. Iya, dia bisa menambah bantalan ketebalan kulit ya, tetapi tidak memperbaiki masalah kulit yang udah rusak gitu. Makanya saya nggak pakai. Dan nggak tahu, terakhir saya baca, setahu saya di Amerika tuh DNA salmon tuh nggak boleh loh, nggak dapat izin untuk dipakai gitu. Di Asia aja tuh DNA salmon heboh tuh. Coba baca kalau nggak percaya. Oke, melasma dan moist, pakai moist dan retinol. Kalau Anda lagi melasma jangan dihajar retinol dulu, karena retinol itu ada efek menipiskan kulit gitu ya. Karena dia ada efek eksfoliasi gitu, jadi jangan dulu. Jadi rekomendasi saya ya buat Anda yang punya flek melasma, satu ya, stop dulu, istirahatin dulu kulitnya dari treatment-treatment yang bisa menipiskan kulit. Contohnya flek, peeling, laser, ya, krim malam, itu di stop dulu. Karena semuanya itu ada efek menipiskan kulit, ya. Jadi pada Anda yang udah flek melasma, yang pada skin barrier udah tipis, jangan ditipisin lagi. Istirahatin dulu, karena kunci ngobatinnya itu adalah ngebalikin skin barriernya dulu. Selama skin barrier Anda masih lemah ya, mau apapun yang Anda kerjain nggak akan efektif, makin rusak kulitnya, fleknya nambah terus. Itu kenapa Anda mau pindah-pindah dokter, mau pindah-pindah klinik ya, yang ada fleknya nambah ya, nggak bisa, percaya deh gitu ya. Jadi stop dulu tuh dari tindakan yang nipisin kulit. Terus yang kedua, pakai skincare basic. Nah kalau ngomong skincare basic ya sabun, moisturizer, sunblock. Kalau malam cukup sabun, moisturizer ya, tanpa olive oil lebih baik ya. Nah terus sekali lagi, saya nggak bisa rekomendasiin produk orang karena saya nggak tahu kandungannya apa. Tapi yang saya tahu produk saya sendiri, mereknya Geut, Geut. Nah Anda bisa pakai itu, sabun, moisturizer, sunblock plus kolagennya diminum ya. Nah ini bisa beli di Shopee, Tokopedia, di online shopnya TikTok juga ada ya.
Nah ini yang saya bisa kasih rekomendasi karena itu yang saya tahu. Terus buat yang kalau kulitnya udah mulai kering, sensitif ya, skincare aja nggak cukup. Anda perlu treatment buat mempercepat regenerasi sel-selnya. Nah treatment buat memperbaiki skin barrier yang udah rusak ya, kalau di Beautiful itu di klinik saya namanya T-plasma ya, mirip seperti PRP tapi bukan PRP gitu. Jadi nanti kita kerjakan, disuntikin ke kulitnya itu per 2 minggu sekali. Lihat nanti efektivitasnya. Biasanya dalam 4-6 bulan perubahannya udah signifikan banget kok. Gitu ya. Nah, yang mau ke Beautiful silakan, kita udah ada cabang di Makassar, Jogja, Bali, Bandung, Pik, Alam Sutra, Bekasi, Bogor ya. Itu udah ada, jadi kesana aja. Di Bogor ada di Jalan Putu Lempangan. Alamat browsing deh, Beautiful gitu. Atau klinik Dokter Tompi di mana gitu, cari aja. Ya sekali lagi alamatnya saya sebut, Makassar, Bali, Jogja, Bandung, Bogor, Surabaya ya. Bekasi, Bandung, Bogor, Surabaya, Pik, Alam Sutra, Bintaro ya. Udah banyak kok, udah ada 12-an tuh. Medan belum ya. Alamat browsing lah ya. Oke, ini coba saya baca ya. Kalau mau pindah ke produk saya apakah perlu jeda? Nggak perlu, bisa langsung pindah. Oke. Treatment Beautiful cabang Kelapa Gading the best. Mukaku jadi sehat lagi tuh, alhamdulillah ya. Terusin ya. Sebenarnya kalau treatmentnya proper, yang perlu-perlu aja, Anda tuh nggak buang-buang duit kebanyakan deh ya. Gitu, dan efektif gitu. Oke. Coba kita lihat ya, siapa yang mau saya undang nih. Saya mau undang siapa untuk bisa ngobrol langsung. Saya lihat dulu. Ini udah nggak pada mudik atau udah pada sambil mudik nih, sambil di jalan. Hati-hati yang di jalan ya. Hati-hati yang di jalan, mudah-mudahan lekas sampai tempat tujuan ya. Oke. Ini saya lagi leleh-leleh di rumah. Nih saya liatin ya. Nih kalau di rumah tuh saya ya udah begini aja nih, nonton. Nih. Terus saya nggak punya TV tapi saya pakai proyektor aja nontonnya. Ya di luar hari ini cuacanya enak nih, agak teduh ya. Di luar agak teduh. Oke. Ada pertanyaan apa lagi? Alam Sutra udah browsing lah alamat, kalau alamat doang mah browsing aja ya. Exosom sekali buat scar, saya nggak terlalu, I'm not a fans of exosom buat scar ya. Perawatan acne jerawat tapi kulit jadi gelap itu karena kulit Anda dikikis-kikis jadi nambah melasma. Paling sering ya, paling sering saya ketemu kasus pasien dengan bopeng di bekas jerawat lama ya. Terus setiap cerita pasien nih, setiap datang ke klinik atau ketemu dokter estetik, yang ditawarin tuh pasti laser sama peeling, terus disubsidi ya. Yang terjadi apa? Bopengnya kagak hilang, hitam iya gitu ya. Jadi hati-hati ya. Gitu. Skincare saya mereknya Geut, Geut ya. Lihat di Instagram, di postingan saya di TikTok ada kok, coba dilihat aja deh. Tanda lahir nggak semuanya bisa dilaser, ada yang bisa, ada yang enggak, jadi harus periksa dulu ya. Padang, selamat sore. Yang pengen operasi hidung boleh. Ini saya liatin ya. Saya baru aja posting tadi ya. Nih saya liatin. Nah, ini kita lihat yuk. Ini baru habis operasi hidung, baru hari kedua nih.
Ya, bengkak memernya minimal banget. Banyak yang nanya ke saya, kok operasi di Beautiful itu bengkak memar bisa minimal banget gitu. Karena teknik operasinya ya. Teknik operasinya lihat tuh, minimal banget. Nah tuh, langsung kelihatan perubahannya ya. Nanti kita lihat wajahnya dulu seperti apa ya. Ini nggak sakit sama sekali, langsung bisa lebaran deh ntar nih. Oke, ntar kita lihat ya. Sebentar. Nah, ini tampilan sekarang nih, hari kedua. Nah, dulunya hidungnya begini nih, lebar, ya tipnya gede, ya batangnya nggak terlalu kentara gitu. Nah, tuh hidung dulunya tuh. Ya, coba kita lihat yang lain ya. Ini yang facelift tadi. Ini juga nih. Beda ya. Kalau di Beautiful sih bisa langsung nafas, nggak ditutup-tutup hidungnya. Ya bisa langsung nafas, bisa langsung aktivitas. Terus nggak bengkak memar, nggak karu-karuan gitu. Minimal banget tuh memarnya. Memar malah nggak ada tuh, ya. Langsung kelihatan cakep. Nah, coba kita lihat lagi yang lain. Nah, ini habis operasi kelihatan begitu tuh. Ya, ini juga yang facelift nih. Ya, jadi muda, jadi segar tuh. Ya. Sekarang udah segar, mata, hidung, hidung enggak nih. Ini pasien operasi mata facelift, bekasnya nggak kelihatan tuh. Ya. Harus lihat sebelumnya tuh ya, ntar kita lihat wajahnya sebelum. Sekarang udah jadi segar banget sih ibu. Nah, ini kita lihat ya. Nah, dulunya begini. Ya, dulu kelihatan capek mukanya. Kantong matanya turun gitu. Ya, jauh banget perubahannya. Oke. So